Ayo, maka harta yang kita miliki ini 3 aja. Kata Nabi 3 jenis hartamu yang kau miliki. 1, yang habis kau sedekahkan. Ya? Pergi jalan-jalan tiba-tiba dapat petani yang miskin, kasih. Itulah yang tidak bisa diganggu gugat oleh saudara kita. Dan itu yang Allah ganti berkali-kali lipat. Coba, Quran menjelaskan. Kau belanjakan hartamu di jalan agama Allah, ibaratnya bahasanya. 1 biji, tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Dan setiap batangnya mengandung 100 biji. Artinya, sedekah 1, Allah ganti 700 kali lipat. Bukan 10 kali lipat, 700 kali lipat. Lalu kenapa saya miskin, Ustaz? Karena Bapak bermental miskin. Apa mental miskin? Minta terus. Modal, tidak mau bersedekah. Sedekah supaya bisa kaya. Jangan kaya baru bersedekah. Mana ada orang bangkrut gara-gara sedekah? Coba tunjukkan saya, ada enggak keluarga bapak ibu yang bangkrut gara-gara sedekah? Ustadz, itu pacik saya, paman saya. Oh, kaya sekali dia Ustadz. Cuma karena rajin bantu orang, dia jadi bangkrut. Enggak. Yang bangkrut gara-gara judi, narkoba, selingkuh. Itu bukan poligami ya, selingkuh. Selingkuh. Ini ibu-ibu sensitif betul kalau kita cerita poligami. Ibu boleh tidak setuju poligami, tapi jangan menghina. Karena itu syariat. Boleh tidak setuju. Kata istri saya tidak ada urusan. Silahkan poligami, yang penting bukan suami saya. Yang itu. Jadi masalah saya. Dia bilang, iya ibu. Dia bilang, banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Ibu saya cerita di Makassar, ibu. Cerita-cerita. Ibu-ibu, dalam Al-Quran itu kan ada 4 tipe rumah tangga. 1, suaminya berislam, beriman, istrinya kafir. Nah, suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Yang kedua, istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya kafir. Siapa? Abu Lahab laknatullah alaih. Yang keempat, suaminya beriman, istrinya beriman. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu-ibu pilih mana? Ibrahim alaihissalam. Tapi ingat, Ibrahim alaihissalam itu 2 istrinya. Langsung dia bilang ibu-ibu di Makassar. Langsung ibu-ibu dia di Makassar. Nggak usah Ibrahim Ustaz, Firaun saja. Bapak, saudara-saudara sekalian ya. Jadi yang bangkrut tidak ada karena kebaikan. Sedekahlah. Nah ibu-ibu nih, kalau ada masalah dalam rumah tangga, coba terapi sedekah. Terapi sedekah. Kan Nabi sudah informasikan. Sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Apa dari 6 itu? Kata Nabi, 1 diantaranya as-sadaqatu, bersedekahlah. Bersedekah. Jadi ibu-ibu nih misalnya kan tidak mungkin kita bisa ngawasin suami kita 24 jam. Tidak mungkin kita bisa periksa terus HP-nya. Aman periksa HP, diperiksa yang dibawa ternyata ada yang lain dia sembunyi. Tidak usah, serahkan kepada Allah. Dan jangan biasakan curhat di medsos. Saya biasanya ini saya lihat seleb-seleb sebagian, ya kan sering betul dia curhat di medsos, beleng-beleng. Apa kok curhat di medsos? Memangnya medsos mau bantu kamu? Ya Allah lindungi suamiku. Pret. Minta kepada Allah. Nggak usah cerita sama teman. Ustaz berat kalau nggak dicerita Ustaz. Siapa yang larang cerita? Cerita silakan, tapi kepada Allah. Cerita kepada teman, ember bocor. Jangan kau cerita ya. Ini kita saudara, enggak bakal bocor ini. Ini rahasia berdua. Demi Allah, enggak bakal rambai. Ini kita berdua. Sudah cerita dia. Jangan ngomong-ngomong. Ini rahasia berdua ya. Sudah dikasih tahu, dia kasih tahu tetangga. Ini tetangga dia pergi pula kasih tahu temannya. Akhirnya satu kampung tahu. Itu masih dari mulut ke mulut. Gimana yang update status? Update status di WhatsApp. Teman WhatsAppnya 2000. Satu langsung 2000 yang tahu perkara rumah tangganya. Tak kusangka kau begitu. Ngapain curhat di medsos? Lebih ngadu kepada Allah.
Saya sering kan curhat sama saya ibu-ibu, Ustaz begini gini. Saya direkam saja. Karena ibu-ibu kalau curhat dengar aja, dengar. Sudah dengar, saya bilang, Bu, saya ikut prihatin atas masalah ibu. Tapi Bu, saya bukan Allah, saya bukan pemberi hidayah, saya bukan pemberi petunjuk. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk, ya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah sampaikan curahan ibu. Nah, itu bedanya suami dengan laki-laki. Nah, suami tidak bergerak itu kalau jatuh. Itu bedanya suami. Makanya kenapa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ya kan? Kalau kita suami, ya anakmu jatuh. Coba, saya kan sering lihat itu di pesawat. Kan kadang-kala itu ibu-ibu kasihan kalau nangis anaknya. Kalau di pesawat kan sakit telinganya. Istri itu, kalau kita kan biasa gengsi. Kalau istri, dia lari. Dia bawa lari ke bawah lah ke cabin, di cabin jalan-jalan di lorong-lorong pesawat. Coba kalau suami langsung itu bedanya. Makanya kenapa Nabi mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Lalu kenapa Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa saya taati? Apa jawaban Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Ya salah paham lagi bapak. Nah, bersedekah. Ya, kembali kepada yang tadi curhat-curhat. Tidak usah curhat sama manusia. Sudah saya dengar curhatan, saya bilang, ibu, saya bukan pemberi hidayah. Saya hanya bisa mendengar ibu. Coba sampaikanlah curhatan hati ibu itu kepada Allah. Gimana caranya Ustaz? Ya sholat. Saya berdoa Ustaz. Berdoa tapi di Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Di mana berdoa? Dalam sholat hajat. Berdoa saya tidak tahu Ustaz. Masa ibu tidak tahu berdoa? Apa yang ibu mau? Saya mau suamiku baik. Itulah doanya. Ya Allah berikan saya istri, suami yang baik. Berdoa itu Bu, bukan pergi ke toko buku, beli buku, menghafal. Bukan, berdoa itu bukan menghafal. Nanti bingung malaikat. Belum lagi cara pengucapannya salah, ibu tidak tahu artinya. Berdoa itu curhat. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah ya Allah. Ya Allah, saya tidak tahu menyusun kata-kata, tapi kau sudah tahu dalam hatiku ya Allah. Itulah yang ku mau, berikan cepat ya Allah. Boleh. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Malaikat apa maksudnya ini? Dia mau supaya suaminya soleh tapi doa yang diminta, doa minta hujan. Kan bingung kan? Maka tidak harus. Jadi sampaikan, ketika ibu ada masalah, curhatlah. Curhatnya kepada Allah. Sudah itu, lengkapi dengan tolak balas sedekah. Ya Allah, tidak mungkin saya bisa jaga suamiku 24 jam. Engkau yang maha menjaga ya Allah. Maka jagalah suami saya ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta, saya bawa besok ke panti asuhan. Tolak bala. Mudah-mudahan 1 juta itu Allah lindungi saya dari wanita jahat. Coba amalkan. Coba amalkan itu. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat tengah malam. Ya dia sudah tahu rumusnya. Ya Allah capek sudah saya lihat istri saya ya Allah. Ngamuk-ngamuk aja kerjanya ya Allah. Ini ada duitku 1 juta ya Allah. Saya bawa tolak bala besok ya. Bingung malaikat. Yang mana doanya dikabulkan. Sedekahlah. Sedekah itu tolak bala. Maksudnya apa Ustaz? 2020 di Ramadan kemarin itu yang disebut Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam penentuan, ditentukan apa yang terjadi. Setiap hamba 1 tahun yang akan datang. 2001 bulan 9 Allah sudah tulis di buku catatan saya bahwa dia tabrakan. Tapi karena saya bersedekah dan orang yang beri sedekah dia berdoa dan itu doanya fakir miskin itu makbul, doa orang teraniaya itu makbul. Ya Allah panjangkan umurnya das atlatif, ya Allah hindarkan dari segala mahal percaya. Akhirnya yang tadinya tabrakan di bulan 9 Allah cabut. Maka bersedekah. Nah, ada anak kita mau masuk universitas favorit. Kita takut dia tidak lulus, tolak bala. Tidak lulus itu bencana buat kita, maka tolak bala dengan sedekah. Ustaz, susah betul itu anakku menghafal Ustaz. Saya sudah doakan kok tidak bisa. Lengkapi dengan sedekah. Bersedekahlah. Dan demi Allah, tidak ada orang yang membenci orang yang dermawan. Saya tanya ibu-ibu, senang suami yang pelit atau dermawan? Dermawan. Senang menantu yang pelit atau dermawan Pak?
Dermawan. Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Dermawan. Demi Allah tidak ada senang orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Belanjaan kok ke rumahnya pelit itu, padahal dia juga pelit. Maka bersedekahlah. Nah, Ramadan ini, bulan Zulhijjah ini, mari berkurban, Pak. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Jangan sampai pembeli pulsa kita bisa beli pulsa setahun 1 juta, tidak bisa beli kambing. Jangan sampai kendaraan kita beratus-ratus juta harganya, sementara belum pernah seumur kita kurban 1 sapi. Nah, mudah-mudahan taklim kali ini menjadi iktibar buat kita untuk kembali menumbuhkan girah untuk berkurban. Bersyukur kepada Allah, bukan anak yang dikurbankan, tapi Allah hanya meminta binatang kurban kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.